Nama Ayu Ashari Pertiwi, NIM 1904010090, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kebijakan geoekonomi Cina dalam investasi the Silk Road Economy Belt. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari geoekonomi. Nah, geoekonomi itu sendiri berasal dari gabungan kata geografi dan ekonomi. Geografi ekonomi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi lingkungan alam sekitar yang berdampak pada aktivitas manusia, terutama dalam hal ekonomi, di mana ekonomi bermakna seluruh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui proses produksi, pertukaran, dan nilai barang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan geoekonomi Cina dalam investasi the Silk Road Economy Belt. Nah, AIIB secara resmi diluncurkan pada tahun 2014 dan lebih dari 50 negara pendiri, termasuk Indonesia, Australia, Selandia, dan Korea Selatan. Development Bank atau biasa disingkat dengan NDB didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang kemudian disingkat dengan BRICS. Sementara itu, Silk Road Fund merupakan bank konsorsium dari gabungan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah Cina untuk mempromosikan implementasi BRI atau Belt and Road Initiative. Sejak tahun 2015, adapun dalam upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan, Cina juga membuka kerjasama dengan lembaga keuangan, baik secara bilateral maupun multilateral. Nah, dalam mengawali realisasi pendanaan BRI di tahun 2013, pemerintah Cina telah memperhitungkan peluang terkait eksistensi serta potensi pengaruh dari BRI terhadap 126 negara, 56 organisasi internasional yang berbasis di Asia Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika, sehingga pemerintah Cina akan mendorong perluasan platform kerjasama terutama untuk investasi infrastruktur sebagai modal awal. Kebijakan strategis geoekonomi Cina di kawasan dengan ini maka menjaga pertumbuhan ekonomi dan pendanaan investasi menjadi langkah penting bagi Cina untuk memastikan keberhasilan dalam memproyeksikan BRI kepada negara-negara partisipan. Nah, adapun untuk menindaklanjuti reformasi perbankan, Cina mengklasifikasikan pendanaan BRI ke dalam 4 sumber. Yang pertama policy bank atau bank kebijakan. Yang kedua state one bank atau bank milik negara. Yang ketiga ada dana kekayaan berdaulat. Yang terakhir the Silk Road Fund atau biasa disingkat dengan SRF atau dana Jalan Sutra. Reformasi perbankan Cina dihadapkan pada satu visi, yaitu pengembangan infrastruktur, globalisasi, harmonisasi politik Cina, memaksimalkan kontribusi dari sejumlah bank milik negara secara khusus turut terlibat dalam pembiayaan BRI. Bank pemerintah Cina tersebut terlibat dalam pembiayaan BRI dikarenakan secara struktural sebagai penyandang dana perusahaan-perusahaan konstruksi Cina yang juga tengah mengerjakan sejumlah mega proyek BRI.
Nah, berikut merupakan deretan bank badan usaha milik negara yang berkontribusi secara langsung dalam konstruksi mega proyek BRI. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.